Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Herianto. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas 17 Agustus 45 Cirebon. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan peran media massa pada olahraga. Selain saya mempresentasikan materi yang saya buat, saya akan mereaction video yang ada di YouTube mengenai olahraga yang ada di YouTube tersebut, yang mana berkaitan pada materi yang saya akan sampaikan berikut ini. Lanjut, hubungan media massa dan olahraga. Hubungan simbolis antara media massa dengan olahraga yaitu saling menguntungkan terhadap kedua unsur sosial. Di sela-sela waktu siaran untuk ulasan olahraga dan liputan berita olahraga dalam surat harian, kabar harian. Selanjutnya, keterkaitan TV dengan olahraga lebih kuat dibanding dengan surat kabar. TV memerlukan olahraga dan sebaliknya. Keduanya berfungsi sebagai pelaku sosialisasi yang kuat bagi kebiasaan konsumtif pasif. Jadi di Indonesia khususnya itu media dan olahraga itu sangat berkaitan erat gitu. Ibaratnya saling menguntungkan gitu. Seperti istilah simbiosis mutualisme. TV memerlukan penonton atau rating yang ingin dicapai untuk kemajuan televisi tersebut, dan olahraga memerlukan media untuk media penyiaran agar pertandingan olahraga tersebut sukses digelar dan bisa dilihat oleh jutaan orang yang ada di Indonesia maupun di dunia. Olahraga mencerminkan program yang dikehendaki bagi sponsor perusahaan karena tidak bertentangan dengan politik maupun agama. Pembicaraan tentang olahraga mencerminkan kepedulian sosial sebagai alat komunikasi dalam dunia perdagangan. Selanjutnya ada eksploitasi para bintang olahraga merupakan sarana untuk membantu penggemar mengenal produk usahanya. Nah, selain itu olahraga itu mencerminkan suatu program gitu ya, mencerminkan bahwasanya erat kaitannya dengan kehidupan sosial manusia gitu. Sebagaimana dalam olahraga dan media itu sebagai sarana promosi juga gitu. Ketika ada pemain atau pemain sepak bola misalnya, ada pemain bintang, ketika masuk suatu berita itu maka akan banyak menarik perhatian dari masyarakat ya. Jadi masyarakat tersebut akan menonton idolanya tersebut atau pemain bintang tersebut dari media massa atau televisi yang menyiarkan berita tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada perbedaan media massa. Menurut David Voigt tahun 1977 membedakan 4 jenis pengalaman menonton olahraga. Yang pertama, pertandingan di lapangan dan dinikmati oleh penonton yang hadir. Yang kedua, pertandingan seperti yang dimuat dalam surat kabar dan jurnal olahraga. Dan yang ketiga, pertandingan yang tidak disajikan melalui radio. Yang disajikan melalui radio maksudnya. Yang keempat, pertandingan yang ditayangkan oleh televisi. Jadi ada 4 ya cara orang menikmati pertandingan olahraga tersebut. Yang pertama, bisa menonton hadir di stadion langsung. Yang kedua, pertandingan bisa melihat di jurnal-jurnal atau surat kabar yang media cetak seperti itu. Bisa juga pada zaman dahulu itu bisa melalui radio, hanya mendengarkan berita dari penyiar seperti itu. Dan yang terakhir yang booming saat ini yaitu orang lebih suka menonton di TV ataupun di media digital sekarang, itu ada YouTube dan lain-lain seperti itu. Popularitas TV yang meningkat belum diikuti oleh pertambahan halaman yang memuat olahraga dalam surat kabar harian. Meningkatnya halaman berita olahraga tidak tertutup pertumbuhan TV. Televisi telah memperkuat dan menegaskan, bukan menggantikan media cetak tersebut. Jadi peran TV di sini itu tidak menggantikan media cetak ya, tetapi lebih penyaluran yang lebih realistis gitu, dalam artian ada penjelasan seperti itu. Jadi ketika orang bosan baca berita, maka solusinya yaitu menonton televisi beritanya seperti itu.
agar bisa dijelaskan oleh penyiar ataupun presenter seperti itu. Jadi kita lebih nonton berita itu lebih tertarik seperti itu ya. Di sini ada poin terakhir, yaitu olahraga yang ditayangkan TV sebelum kita mereaction video. Yang pertama, pemirsa yang datang langsung di lapangan memiliki pengalaman pertandingan lebih bermutu dibanding pemirsa TV. Persepsinya murni, tidak terikat dan terpengaruh kata-kata manis penyiar. Jadi murni apa yang kita nonton di stadion itu sesuai gitu dengan apa yang kita lihat, tidak dibuat-buat oleh suatu penyiar. Yang kedua, tempat duduk yang relatif jauh di stadion bercampur dengan aktivitas penggemar yang berdekatan dapat menimbulkan persepsi kurang akurat dibanding pemirsa TV. Nah, kekurangan dari menonton di stadion yaitu dengan banyaknya penonton, maka kita menonton tidak fokus, sedangkan di TV kita lebih fokus dengan pertandingan olahraga seperti itu. Langsung saja kita reaction video berita olahraga yang ada di channel YouTube atau media massa digital yang sekarang gitu ya, di channel Spasi Football News Official. Oke, kita lihat. Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Dele Alli tidak bisa perkuat Tottenham saat lawan Manchester United. Tottenham Hotspur dipastikan tidak bisa full tim saat menghadapi Manchester United. Gelandang mereka Dele Alli harus absen di laga tersebut karena mendapatkan sanksi dari FA. Sanksi FA itu dijatuhkan kepada Dele Alli karena unggahan sang gelandang beberapa pekan yang lalu. Ia mengunggah video di akun Snapchat-nya, di mana video itu dinilai mengejek orang keturunan Asia. Mereka resmi menghukum sang gelandang tidak boleh bermain sebanyak 1 laga. Tak hanya itu, ia juga dijatuhi hukuman denda dan harus mengikuti pelatihan agar tidak mengulangi perbuatannya itu. La Liga mau mulai, Nelson Semedo langgar aturan lockdown. Nelson Semedo membuat ulah di Barcelona. Bek sayap asal Portugal itu melanggar protokol pencegahan COVID-19. Dalam sebuah Instagram story, Semedo ketahuan ikut berpesta di Itcaso Restoran Lounge Club yang terletak di kota Barcelona. Padahal, La Liga selaku operator Liga Spanyol sudah melarang pemain menghadiri acara yang dihadiri lebih dari 20 orang. Akibatnya, Semedo pun dilarang ikut berlatih bersama rekan-rekannya di Barcelona pada Kamis 11 Juni 2020. Ia baru boleh kembali bergabung jika hasil tes swabnya negatif. Ya, itu salah satu video berita sepak bola gitu ya. Yang pertama ada pemain Tottenham Hotspur yaitu Dele Alli yang melanggar gitu ya. Dan yang kedua di sini ada pemain Barcelona yang melanggar protokol kesehatan juga gitu. Jadi apa ya? Inilah gitu fungsi dari media dengan olahraga, yaitu bisa memberitakan atau menayangkan sesuatu yang bahkan tidak disangka-sangka gitu. Contoh, ini pemain Barcelona yang melanggar protokol kesehatan. Jika tidak ada media, maka masyarakat luas itu tidak bakal tahu seperti itu ya. Nah, di sini berhubung adanya suatu video, maka berita tersebut tersebar dan alhasil menjadi viral seperti itu ya, atau dikenal di banyak masyarakat luas seperti itu. Nah, ini berita-berita tentang pemain sepak bola yang melanggar seperti itu ya, melanggar seperti itu. Lanjut. Dybala dan Ronaldo sebenarnya tak cocok main bareng. Kontribusi Dybala dan Ronaldo di lini serang Juventus musim ini terbilang cukup baik. Dybala mampu mengemas 13 gol dan 12 assist, sedangkan CR7 menyumbang 25 gol dan 4 assist. Meski begitu, Sarri justru mengungkapkan bahwa sebenarnya Dybala dan Ronaldo tak cocok dimainkan bersama. Jika keduanya tampil bareng, Juventus kerap kali kekurangan pemain di kotak penalti lawan.
Namun, pelatih Juventus tersebut tetap memainkan Dybala bersama dengan Ronaldo karena keduanya sama-sama bisa membuat perbedaan. Hal itu memaksa mantan manajer Chelsea tersebut harus memutar otak untuk menemukan formula terbaik dalam sistem permainan Bianconeri. Selanjutnya ada berita pemain ex Juventus yaitu Ronaldo. Sebenarnya itu tidak cocok disandingkan dengan Paulo Dybala ya. Dikarenakan mungkin chemistry-nya kurang sehingga Ronaldo kontribusinya tidak besar dalam tim seperti itu. Ya mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang peran media dan olahraga, yang mana kembali lagi saya ingatkan bahwasanya media itu sangat membutuhkan olahraga gitu. Begitupun sebaliknya, olahraga juga membutuhkan media sebagai bahan pengenalan, bahan penyiaran seperti itu. Yang mana keduanya itu saling menguntungkan, terutama pada era digital pada saat ini, yaitu orang-orang lebih cenderung suka menonton video-video contohnya yang sekarang di channel Spasi seperti itu, di channel YouTube. Ya, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.